Bukan? Nah, Ini. Bukan? Ini ke sini. Ya, ada ini. Ini bawahnya masih. Ya, benar-benar perumahan elit Pak ini, Pak. Jambangan apa? Terakota ya. Terakota ya. Bukan? Ada yang kecil juga, oh. Luasannya sekitar 25 hektar. Itu ada semua struktur seperti ini. Nyata ini. Apa 2 jari lagi, Pak ya? Sudah cari semua, sudah cari. Sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini ya, saya akan mencoba mereview sebuah lokasi yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro ya, desa terakhir yang ikut Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dan di sana nanti ada sebuah jejak peradaban luhur ya, yang diduga itu adalah bekas kerajaan Majapahit di dalam hutan jati yang luasnya kita mendapat informasi luas dari bangunan tersebut kurang lebih sekitar 25 hektar ya. Jadi kita harus melalui jalan ini, truk ya, truk muat hasil panen di warga sekitar sini yang panen singkong. Ini jalannya seperti ini, alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada jalan ini, waduh, tentunya ini sangat susah sekali untuk kita lewati ya. Apalagi ini kalau hujan, teman-teman, sangat licin. Jadi ikuti terus ya petualangan kita kali ini, penelusuran kita kali ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu, kita bisa menemukan warga yang bisa menunjukkan di mana lokasi dari keberadaan atau temuan ya bangunan yang terpendam tanah, yang juga sudah ratusan tahun tentunya. Dan saat ini kita bersama warga lokal sini, Pak Sinten Pak, namanya Pak? Darman. Pak Darman tadi kebetulan berkebun ya di sebelah kiri dari hutan jati ini ya. Dulu katanya tempat ini merupakan sebuah perkampungan ya Pak ya? Iya, perkampungan. Perkampungan kuno gitu? Kuno ya, era Majapahit ya sepertinya ya. Era Majapahit ya, itu bisa bilang seperti itu karena ada bukti apa Pak? Bukti batu dan batu bata. Batu bata? Batu bata besar. Batu bata merah. Yang diduga itu ukurannya sangat besar dan identik dengan bangunan kuno ya, pada kerajaan Majapahit mungkin ya. Iya. Oke Pak, di mana lokasinya Pak? Ayo. Jadi hutan jati ya Pak ya ini ya? Iya. Milik perhutani Pak? Perhutani. Perhutani. Nggak repot ya Pak Darman ya? Nggak. Kita hari ini kebetulan bertemu jenengan. Ini Mas, ini mulai struktur juga. Ini juga batu bata ini ya. Oh ini Pak ya? Iya. Oh iya Pak, ini batu bata merah ya Pak ya? Iya. Batu bata kuno ya? Batu bata kuno ini ya, besar-besar ya, kan ukurannya. Besar-besar ya Pak ya? Sampai membentang ke sana gitu Pak? Iya, sampai sana. Berapa hektar ini Pak kira-kira Pak? Kawasan ini sekitar ada 25 hektar. 25 hektar? Iya. Luas dari yang diduga ini bekas perkampungan katanya ya? Iya. Masya Allah. Jadi sebelah kiri itu juga Pak? Iya. Itu kan seperti apa kiri itu? Itu ya batu bata? Batu bata sampai sana. Sampai larian sana? Sampai sana itu batu bata. Mungkin ya Pak, di bawah sana juga ada lagi ya kalau digali ya? Ya mungkin, ya? Bisa jadi sampai sana masih ada. Sampai sungai sana? Iya. Itu di bawah sana itu sungai ya teman-teman ya? Sungai. Dan di sini ya banyak sekali memang masih tertata atau terstruktur gitu ya Pak Darman ya? Iya, ini. Masya Allah. Kalau melihat dari luas berapa 25 hektar? Iya. Itu bisa jadi istana loh ya Pak ya? Bisa jadi ya. Istana ya? Ini bekas pepesan apa itu ya? Bekas. Apa ya? Pakai pepesan apa itu? Batu ini Pak ya? Iya batu. Iya Pak. Kayak lumpang tapi sudah nggak utuh ya? Sudah putus. Sudah putus atau terbelah menjadi beberapa bagian. Itu lumpang itu Pak ya Pak? Coba Pak itu Pak. Digali Pak itu Pak. Coba yang digali Pak. Ini? Iya. Bukan? Bukan ini. Oh batu ya? Batu. Oh batu kecil ya lumpangnya itu ya? Oke, mana lagi nih Pak? Ini kalau kita urut 25 hektar ini sehari nggak selesai loh Pak? Nggak selesai. Review tempat ini? Nggak selesai. Nggak selesai ya? Nggak. Masya Allah. Nah ini ya? Ini juga struktur nih.
Jadi kalau bangunan zaman dulu Pak menggunakan batu bata itu kan identik dengan suatu tempat orang elit ya Pak ya, Iya. istana gitu ya. Karena di masa lalu itu ya rumah-rumah warga itu dari apa, bambu dan minimal maksimal kayu gitu ya kalau Iya. warga. Kalau untuk kalangan bangsawan atau orang penting pada kerajaan ya pakai batu bata merah ini ya, Iya. istana gitu ya. Oh, itu bekas kalian apa ya Pak? Ini bekas, ini batu bata. Ini kan, nah, ini batu bata juga bekas orang-orang iseng mungkin ya, ini ya. Ini kan, lupa banyak struktur ini Mas Yan. Iya Ini ini. ya kan, Iya. ini struktur ya. Batu batanya itu ada apa? Ini keramik. Oh, ini pecahan keramik ya. Pecahan keramik Ini. kayak apa itu? Ya, Iya, keramik Tiongkok ya. Ini juga ini ya. Uji ya. Nah, ini Loh, juga itu ya. juga. Kan? Oh, Ada dua ini. ya benar-benar perumahan elit Pak ini Pak. Istana ini. Kalau ada seperti ini asli lawas itu ya. Iya. Asli lawas, asli kuno ya. Nah, ini yang membuat Pak Dharma ini meyakini bahwa ini memang peninggalan atau perkampungan kuno ya zaman Majapahit. Itu ada ciri-ciri apa batu bata itu seperti dua jari gitu Pak ya. Dua jari itu sepertinya apa kayak katanya orang dulu itu kayak Majapahit ya. Majapahit. Ciri khas batu bata pada era kerajaan Majapahit. Iya, ada ya jari dua itu. Masya Allah. Jadi kita kemana ini? Ke sana atau kemana? Ke sana ya. Ke sana. Masih ada lagi Pak? Oh, masih banyak. Banyak ya? Gak bisa membayangkan betapa megahnya ini bangunan dulu. Ini bekas galian itu? Iya, bekas. Ini bekas galian juga ini. Jadi ini mungkin orang menggali tanah itu Pak ya? Ya mungkin orang-orang yang cari harta karun mungkin ya. Orang mencari harta karun. Oh iya ini Pak. Bisa gitu ya. Itu kan ya tadi kan di sana orang mencari harta karun. Jadi digali ya. Ketika menggali dengan kedalaman ada kalau setengah meter gitu ya? Lebih ya. Lebih ya. Ya, mungkin di dalamnya ada mungkin uang kepeng atau bisa juga jadi emas gitu ya. Iya ini bekas galian orang mencari sesuatu yang diduga harta karun dan ketika mencangkul itu menemukan apa namanya ini ya struktur ini ya, itu struktur masih ada itu struktur ini masih ini kan itu iya, ya masih kelihatan ya. Masya Allah ya. Jadi di sini tuh ya juga sudah terendus oleh para pencari apa pemburu harta karun nih. Sepertinya. Jadi banyak galian gitu Pak di sini Pak. Nah ini batu ini Pak. Ini susunan batu ini lama atau baru? Lama ini. Ini struktur ini zaman dulu kayak ini jalan ya, zaman dulu ya. Jalan gitu? Ya jalan sepertinya ya. Oh. Nah dari sana terus menuju ke mungkin ini kayak apa istana atau apa gitu ya. Bisa jadi. Jadi kalau melihat dari apa namanya ini ya apa tanah yang lapang seperti ini kan memang bangunannya di situ. Terus ini akses untuk masuknya mungkin seperti itu lah ya. Iya ini, ini ya. Lewat batu-batuan ini. Jadi jalan-jalan di sana itu kalau sekarang pakai aspal. Kalau dulu dan cor atau batu ya. Batu. Ya. Makadam gitu. Oke. Geser lagi ini. Jadi ini kalau misalnya Pak Darman kalau digali ini pasti muncul ini ya. Ya muncul mungkin struktur bangunan mungkin berupa apa itu muncul. Iya. Ini kan yang apa yang di atas ya, di atas permukaannya. Ya, mungkin di bawahnya kan masih dalam. Iya, gitu. masih dalam ya. Jadi ini di atasnya. Nah, ini ada lagi pecah-pecahan apa kayak gentong ini ya di bibir gentong gitu ya pecah itu ya ini. Lambene gitu ya. Lambe. Lambene gentong gitu ya. Iya, bukan lambemu loh. Lambe gentong ini ya. Iya. Nah ini struktur sini sampai sini ya, struktur ini. Ya. Iya itu sampai sana loh Pak. Jadi ini tatanan batu ini nggak ditata ini ya apa orang sini gitu ya maksudnya? Bukan, zaman dulu dah. Sudah dari dulu. Sudah dulu. Bukan tatanan baru. Bukan, lama ini. Lama ya. Sudah. Tak pikir yang menggarap ini apa menanam pohon jati ini dulu menata seperti itu enggak ya? Enggak. Ini. Memang sudah ada Pak. Sudah ada. Oh, ini jenengan yang nanam Pak ya kayak jati ini ya? Iya. Oh. Nah ini Pak. Banyak tuh Pak. Iya. Ya kan? Iya seperti ini terus batu itu kan dalam batu ini dalam. Kalau misalnya digali dalam lagi ya Pak ya? Iya. Ini mungkin bisa itu apa
ketemu sama struktur atau mungkin bangunan di dalamnya ini. Jangan waktu dulu menanam pohon jati ini pernah menemukan apa, Pak? Nggak pernah menulis paling uang kepeng kayak gitu ya. Uang gobok gitu, Pak. Gobok. Banyak, Pak ya? Ya nggak banyak sih yang terkejar itu. Yang dulu orang sini menemukan yang satu gentong tuh? Yang satu gedung di sana bawah. Ya, ceritanya seperti apa? Menemukan uang gentong? Gimana? Ya waktu itu orang itu berladang terus gali-gali ya itu akhirnya menjangkul. Itu menemukan kayak jenis gentong kayak gitu ya. Isinya uang kepeng. Satu gentong itu full uang kepeng. Iya. Akhirnya dikemanain uangnya, Pak? Nggak tahu sudah, nggak tahu. Yang katanya saya dengar dijual terus orangnya meninggal itu ada. Iya, ada. Oh, itu orang itu. Dengar-dengar kayak gitu. Jadi uang itu dibawa pulang gitu ya, dirosok nih gitu ya. Bukan dijual ke antik tapi bukan di kilo, ke rosokan. Karena orang nggak ngerti. Ada yang bilang katanya uang ini lo laku kayak gitu. Dipikir besi gitu aja ya, ditimbang besi gitu ya. Wih, eman banget loh, Pak ya, satu gentong loh. Tapi orangnya nggak panjang umur, Pak ya? Nggak panjang umur. Dan nggak selat lama dari kejadian menjual itu. Ya, nggak lama, sekitar 1 bulan nggak sampai. 1 bulan setelah menjual uang gobok itu, orangnya meninggal dunia. Ya, nggak bisa dikait-kaitkan ya, namanya sudah ajal manusia kan nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Karena ini juga peninggalan leluhur, barangkali mungkin masih ada penunggu atau seperti itu kan. Betul. Kita kan nggak boleh seujur kayak gitu juga. Iya. Dan berandai-andai seandainya itu dijual dengan laku mahal terus sumbangan ke masjid atau ke yatim piatu atau yayasan itu beda lagi mungkin ya, Pak. Iya, beda untuk disumbangkan. Iya. Dan sini ada lagi apa, Pak? bekas galian ya, struktur masih terlihat jelas. Strukturnya masih nampak sangat jelas. Batu bata. Oh, bekas galian. Iya. Juga orang mencari harta karun. Kemungkinan. Ini mungkin ya, Pak ya, orang mencari harta karun nggak berani siang hari. Kalau siang kan mungkin jenengan tahu ya. Iya, kalau siang hari tahu saya. Sampai petai ya, sama ubra-ubra ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh kan. Mungkin malam. Karena banyak sekali lubang-lubang bekas galian di area sini. Oh, ini, Pak ya? Ini kan tuh besar-besar di batunya ya. Masya Allah. Batu batanya ini besar-besar loh kan. Oh iya, Pak. Ini yang digali. Ini. Nah, ini kan. Ya kan? Ini kan struktur ini. Pak, kan? coba untuk itu, Pak. Coba digali, Pak. Barangkali ya ini untuk. Coba digali ya. Ya, apa pembuktian lah bahwa batu bata ini lapisannya tidak di atas tapi di bawah gitu loh ya. Dalam tanah. Jadi ketika menggali, loh kan? Nah, ini. Ya kan? Ini ke sini. Oh, arahnya ke situ. Loh ini kan. Ini. Nah, ini batu bata ini dan ini 2 sap ini. Yang bawahnya nggak tahu. Berarti terstruktur ya, Pak ya? Iya. Masih terstruktur itu. Oh, itu ada lagi bawahnya itu. Iya, ada ini. Ini bawahnya masih. Oh. Ya kan? Ini. Berarti intinya bukan puing, tapi memang masih struktur utuh gitu. Iya, masih bangunan. Kalau digali itu masih, waduh, 25 hektar loh, nggak bisa ngebayangin ya, Pak ya? Iya, sampai sana, Bah, jauh. Jauh ya. Dan semua itu ada tanamannya kayu jati, pohon jati. Jati semua. Di hutan jati ya, Pak ya. Jati. Nah ini besar-besar ini, tuh. Iya. Dan itu memang identik dan sangat kuat sekali bahwa memang ini kerajaan Majapahit, Pak ya. Iya, Majapahit. Majapahit ya, karena ada ciri khas ini apa? Dari 2 ini. Nah, ini kan. Katanya sih, saya sendiri juga. Iya, katanya seperti itu. Kurang paham ya. Kalau yang mungkin dari zaman-zaman Bu Sendok kan gitu kan. Batanya nggak ada polos, kan? Lebih polos. Tapi kalau Majapahit pasti ada gitu. 2 jarinya itu. 2 jari. Ya Allah, keren banget ini. Sebuah peninggalan. Bukan peninggalan lagi ini. Ini masih misteri, Pak ya. Iya. Karena ini belum terungkap oleh BPCB atau belum kan? Belum, Pak ya. Belum. Jadi pihak terkait belum melihat atau mencium di sini ya ada sesuatu gitu ya. Iya, belum. Kalau diekskavasi, wah, heboh ini, Pak. Iya. Bisa jadi mungkin di sini kerajaan Majapahit itu. Iya. Loh, ini juga ini. Ini juga struktur. Ini saya temukan nih. Oh, keramik ini ya. Ini keramik ini. Nancap ini. Keramik. Ya, ini coba dicangkul, Pak. Dicangkul. Alat. Keras. Bisa diambil. Coba diambil ya. Bukan.
Keramik Asli tebel. keramik. Tebel banget Pak ya. Keramik. Ada seperti ada stempelnya ini. Tuh, tebel banget dan ini keramik. Keramik ya. Kalau keramik tebel Pak ya. Tebel ya. Tapi kalau apa namanya seperti gentong itu tipis. Tembikar kayak gitu ya. Lebih tipis ya. Berapa itu ya? Nah ini kan sebagai penguat bahwa memang yang tinggal di sini itu bangsawan atau orang elit kerajaan gitu loh. Kalau warga biasa atau rakyat jelata, kayaknya nggak mungkin deh punya perabotan seperti ini kan. Ini kan seperti mahal itu. gitu ya. Iya lah. Itu juga bukan. Bukan. Ini bekas apa ini? Ini kayak apa ini? Jambangan apa? Terakota ya. Terakota ya. Ini kalau saya bersihkan ya, ini masih berupa struktur nih. Jadi ini yang di semak-semak ini ya Pak? Iya ini, coba saya lihat aja. Untuk pembuktian ya. Oh iya itu. Kan? Ini batu bata ini. No, kan? Struktur ini. Masih apa campur ya, batu sama batu bata ya? Iya. Teman ya. Kan? No, ini struktur. Oh iya. Sampai sini. Terus nih. Kan? Sampai sana ya Pak Darman? Ya, sampai sana, sampai jalan sana, mulai sana. Tersana 25 hektar. 35 hektar. Barangkali nemu-nemu pusaka gitu nanti Pak Darman ya? Iya. Peninggalan kerajaan ya. Tapi hanya sekedar tahu aja, jangan diambil. Nggak berani ngambil ya? Jangan diambil. Pokoknya nggak berani, jangan diambil. Nggak berani ya? Iya. Kualat gitu ya Pak ya? Tuh kan? Ini Iya Pak. batu bata. Ini ya, kan? Batu batanya, kan? Iya asli ini. Iya itu banyak itu sampai sana itu. Besar Pak batu batanya Pak. Besar. Ini. Ini loh Pak. Ya. Masya Allah. Ayo. Batu batanya ya. Besar ini. Sudah saya lihat kan kayak gitu ya. Ada yang kecil juga oh. Ini yang patah ya? Potongan, patah. Patah. Nih besar sekali. Pusaka-pusaka gitu nggak pernah nemu Pak dengan waktu di sini Pak? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Cuman uang gobok gitu aja ya? Uang gobok. Nah, kan ini kan untuk tanah yang tinggi ini kan. Oh iya. Ya, tinggi. Jadi yang struktur ini batas Pak ya? Batas. Mungkin batas dari istana itu ya? Mungkin kayak gitu. Karena di sisi kanan ini sudah apa namanya Pak, rendah ya Pak ya? Rendah, agak pendek. Agak pendek, tapi berundak juga, tangga berundak gitu ya susunan tanahnya ya? Sampai sana ada masih juga. Sampai sana. Dan ini bangunan lebih tinggi yang diduga mungkinkah di sini ya bangunan megahnya dulu ya? Nah, runtuh gitu ya? Ini kalau digali loh, asli ini kalau diekskavasi, asli ini pasti ada sesuatu yang buat heboh ini ya? Ya kan? Ini masih struktur nih. Oh iya Pak. Asli nyata ini. Wah, nggak digali sampai sana. Enggak, bukan benteng ya Pak ya? Jelas, bukan. Bukan benteng. Kalau benteng bukan, mungkin kayak zaman-zaman dulu mungkin kayak istana atau mungkin istana ya. Kalau mendapat terlalu besar pendapatan di sana mungkin kayak gitu ya. Jadi karena bangunannya kan lebih tinggi dari yang sekelilingnya, gitu loh. Ini yang paling tinggi Pak ya? Ya paling tinggi. Paling tinggi bukit ini ya? Ya ada yang paling tinggi. Karena dikelilingi jurang ya, yang di bawah sana juga sudah itu. Kalau yang ini Pak, ini apa ya Pak? Loh ini masih ada? Ini struktur juga. Loh, ngesap juga loh Pak? Ngesap. Iya. Apakah mungkin taman gitu ya Pak ya? Enggak, ini taman kayak. Ini ya, struktur. Loh ini kayak seperti, ini tadi batu pepes ini ya. Oh ya, cuman sayang tidak utuh ya.
Apa ini? Hitam. Oh, jamur ya. Jamur kok hitam warnanya? Jamur nggak tahu ya. Oh, ini struktur juga. Mungkin taman kayak gitu ya. Taman ya, taman Pak. Jadi seperti ini yang sana itu ya, struktur dengan kurang lebih 2 meter ini mungkin taman. Iya, nih. Kan batu batanya masih kayak ini. Jadi pihak desa pun ya nggak tahu Pak ya. Kalau di sini ada mungkin tahu tapi ya nggak itu ya. Ya nggak. Orang sekarang kan jarang yang peduli sama ini ya. Sama kayak sejarah gitu jarang kayak punah gitu ya. Orang peduli sejarah gitu ya. Langka ya Pak. Langka. Jadi ya, sebenarnya yang tahu sebenarnya, tapi ya diabaikan aja. Oh, dari pihak desa juga banyak yang tahu, tapi banyak. menganggapnya ini nggak penting gitu ya. Iya, kayak gitu. Lebih penting dana desa Pak ya. Iya. Kalau ini dianggap wah opo kan gitu ya. Padahal ini sejarah ya kan. Sejarah pasti kalau mau digali lebih dalam dan dipelajari pasti ada kisahnya di sini. Ini dulu tempat kediaman siapa, Iya. ya kan? Bekas apa kan gitu ya. Buat pelarian siapa kan gitu. Kalau pelarian enggak sih Pak. Bukan ya? Iya, dengan apa ya, bangunan semegah itu ya, strukturnya keliling, luasannya sekitar 25 hektar, itu ada semua struktur seperti ini. Ya pasti ya suatu tempat hunian yang sangat penting ya. Ini. Masya Allah. Iya. Kan? Ini ya. Nyata ini. Apa 2 jari lagi Pak ya? Udah jari, semua 2 jari. Semuanya 2 jari. Sampai sana. Ini ditanami singkong itu nggak boleh Pak? Mana? Di area sini? Ya boleh sebenarnya. Boleh ya? Boleh. Boleh, tapi nggak hidup Pak ya? Nggak bisa sehat, apa subur gitu ya? Karena pohon jatinya sudah besar. Sudah terang. Dulu pernah jenengan tanami singkong waktu jati masih kecil? Pernah. Pernah. Ya sekarang kayoman kalau orang Jawa mengatakan. Nggak bisa sehat, nggak bisa subur. Masya Allah, iya. Ini strukturnya. Hati-hati ulo hijau Pak, banyak ulo biasanya. Tapi sudah terbiasa jenengan ya? Biasa. Ulo diblok dewe ya? Iya gitu. Oke lah Pak, oke, sudah. Jadi untuk pembuktian ya ke pemirsa semuanya bahwa memang jejak peradaban ya leluhur yang diduga ini adalah jejak peninggalan era kerajaan Majapahit ya, yang kita spill seperti ini ya. Struktur yang ada berlapis-lapis yang sampai ke sana kalau kita review nggak tuntas ini karena 25 hektar. Iya. Dan disinilah puncak dari sebuah perbukitan yang ternyata pernah bernaung ya, pernah ada Pemukiman ya, sebuah pemukiman kah atau mungkinkah di sini istana ya dulu, ataukah mungkin kerajaan Majapahit itu di sini ya nggak tahu, wallahu alam. Masih misteri sampai sekarang ya, belum terpecahkan, di sebuah hutan jati yang berada di lereng Gunungan Anjas Moro, tepatnya di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bahasa peradaban leluhur ya teman-teman, kita sudah berhasil mereview dan mengedukasi bahwa di sinilah leluhur kita pernah bertinggal atau domisili ya, dengan membangun bangunan megah yang dari batu bata merah bahan bakunya ya. Nah, tentunya itu adalah bangunan elit, bukan warga atau rakyat jelata. Oke teman-teman, jadi untuk tayangan dalam video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam tayangan maupun narasi yang saya sampaikan. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.